Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gida Elisa dari SMA Negeri 8 Mandau, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Bengkalis. Kali ini aksi nyata 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran ini selaras dengan arah pengembangan Merdeka Belajar, yaitu pemahaman akan profil siswa, kebutuhan siswa, persiapan guru, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan keputusan menciptakan lingkungan belajar, kurikulum pembelajaran, penilaian berkelanjutan, refleksi guru, dan pengelolaan kelas yang efektif. Kebutuhan belajar siswa dilihat berdasarkan pemetaan terhadap minat, readiness, dan profil belajar siswa. Strategi yang dilakukan berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Emosi menentukan bagaimana mengambil keputusan, sehingga terdapat 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata kali ini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, serta memaksimalkan minat dan bakat siswa. Tolak ukur aksi nyata ini adalah siswa mampu memaksimalkan kemampuan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Siswa juga mampu mengembangkan minat dan bakat secara maksimal. Lini bahasa aksi nyata adalah persiapan dan perencanaan. Yang kedua, koordinasi dan sosialisasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat adalah refleksi dan pelaporan. Hasil aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan memaksimalkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Siswa juga sudah menghasilkan produk sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Siswa juga merasa senang dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Berikut adalah laporan hasil aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah dalam merancang membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan perencanaan dimulai dari survei minat dan bakat siswa. Survei minat dan bakat siswa dilakukan di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Setelah minat dan bakat siswa didapat, guru memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid tersebut. Untuk kesiapan belajar siswa, guru melakukan pretest atau kuis melalui Telegram, sehingga setelah didapatkan hasilnya, guru memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Tabel berikutnya adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Di sini guru memetakan berdasarkan profil belajar murid, yaitu visual, auditory, dan kinestetis. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirancang untuk aksi nyata 2.1 dan 2.2 ini. Salah satu strategi dalam diferensiasi konten adalah guru memberikan bahan dan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, yaitu video, PPT, dan mengajak siswa untuk langsung praktek tentang listrik statis. Jadi, untuk anak yang audio dan visual bisa dengan melihat video pembelajaran yang diberikan oleh guru di GCR, sedangkan untuk anak yang kinestetik, guru mengarahkan untuk mempraktekkan langsung aplikasi dari listrik statis.
Pada kegiatan pendahuluan, guru menyapa, mengucapkan salam, mengajak berdoa sebelum pembelajaran, dan memberikan motivasi peserta didik. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guru. Untuk teknik sosial emosional, guru menerapkan teknik dengan menanyakan perasaan siswa di awal pembelajaran dengan emotikon. Jadi di sini teknik yang digunakan adalah memeriksa perasaan diri. Guru menanyakan perasaan siswa, apa kabar siswa, dan bagaimana perasaannya dengan menuliskan di kolom komentar atau dengan mengklik emotikon yang pada kegiatan inti, guru membagi kelompok siswa. Di sini merupakan prinsip dari diferensiasi proses. Guru hanya memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil atau breakout top agar siswa merasa rileks dan semangat mengikuti pembelajaran lagi. Diskusi selesai, guru mengajak siswa untuk mengenali perasaannya melalui roda emosi. Pemahaman siswa sesuai dengan minat bakatnya. Hal ini merupakan prinsip dari diferensiasi produk. Ini merupakan hasil dari produk yang telah dibuat oleh siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Menyadari kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna, sebab itu saya sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun demi mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan serta dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia yang mampu menjadikan Indonesia maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Siapa nih yang bisa memimpin doa? Agung boleh, Katam boleh? Silakan Kak. Silakan Katam. Ya, baik. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke. Pagi Bu. Kembali lagi deh, Ibu tanya deh perasaannya nih sebelum kita masuk pembelajaran karena penting. Tolong deh buat emotikonnya gimana perasaannya sebelum kita masuk pembelajaran. Silakan. Atau di kolom chat juga boleh. Silakan. Saya love ya Agung. Lagi berbunga-bunga nih Agung. Oke, yang lain? Silakan buat perasaannya. Emotikon boleh atau tulis di kolom chat. Oke, Sari. Oke, Kak Tamur. Oke. Bagi kelompoknya, Ibu breakout, nanti silahkan join ke kelompok yang udah Ibu bagi. Sip. Nanti kita masuk lagi ke room utama, jadi kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu ini. Ya? Oke, tinggal Ibu ke kelompok berikutnya. Nomor satunya kan? Nomor satu aku. Kalau K berapa tadi apanya? 9 kali 10 kan? 9 kali 10 pangkat berapa? Tunggu. 9 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9, terus dikali 3 kali 10 pangkat min 6. Ya kan rumusnya kali Q1 kali Q2. Iya. Berarti 9 dikali 10 negatif 9 dikali 3 kali 10 negatif 6 dikali 6 kali 10 negatif 6 per 3 pangkat 2. Nyaman mungkin, habis itu tutup matanya, habis itu ya tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam dan rasakan udara itu
masuk ke dalam seluruh tubuh. Dan silahkan dibuang dan dikeluarkan perlahan. Rasakan udara itu keluar. Lakukan beberapa kali. Ulang lagi, tutup matanya, tarik nafasnya, habis itu buang, rasakan, ulangi lagi, ulangi beberapa kali, 2 kali, 3 kali. Oke, dah. 3 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, lanjut. 162 dikali 10 pangkat min 3, Bu. 162 dari mana? 9 dikali 3 dikali 6. Bu Ser, tolong itu dipelajari ya, Nak. Karena Ibu Ser itu gambar, tulisan-tulisan, video, habis itu PPT, tolong dipelajari. Jadi untuk Zoom berikutnya itu lebih kalian lebih menguasai lagi, dan Ibu hanya untuk mengambil penguatan-penguatannya saja. Ya. Oke, tolong nanti anak Ibu silahkan sediakan buku untuk jurnal. Jadi untuk selanjutnya nih ya, buku jurnal boleh buku kecil, boleh buku kertas-kertas yang kamu pakai lagi, kamu buat jadi satu buku. Nanti di dalam jurnal itu isinya adalah apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, dan apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Sekarang sebelum Ibu tutup, silahkan perhatikan. Nampak nggak gambar yang Ibu share? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ini roda emosi. Jadi Gaji, Bu. buram ya. Ini adalah roda emosi. Jadi roda emosi, ini kamu bisa tahu kamu itu di warna apa. Kalau di sini, kalau misalnya nih warna merah itu marah. Kalau warna biru misalnya senang. Hemat lagi, Bu. Hemat lagi. Iya, buat di kolom komentar aja. Jadi buat di kolom komentar. Buat di kolom komentar, kamu sekarang itu di posisi yang mana? Senang, puas, kecewa. Senang, puas, kecewa. Habis itu misal ada penyesalan. Warnanya boleh, kalau kelihatan warnanya, buat warnanya di kolom komentar. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan warnanya, tinggal kamu buat aja. Makanya biru senang, oke, Sari. Oke, Fitri Arsi. Jilbab hitam, hitam merah. Oke, Lestari. Oke, silakan tulis di kolom komentar. Ya, senang. Kalau Ibu boleh tahu nih, Sandra, bisa nggak jelasin senangnya kenapa? Sandra, harus tadi deh. Iya, Bu. Ya. Sari Merah. dengan warna biru senang karena pembelajaran kali ini Sari bisa pahamin dengan baik. Jadi bisa dipahami dengan baik, tapi tidak terlalu serius-serius sekali gitu, Bu. Endak. Oke, Sari, terima kasih. Refleksinya. Ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Aku sih, Bu, setiap hari senang belajar, Bu. Mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih Agung. Oke ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kamu apa perlu kamu menyadari emosi kamu itu adalah untuk kamu bisa memfokuskan dan bisa, kalau kita tahu kita emosinya kita misalnya nih sedih, nah kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Misalnya kamu lagi kecewa, kamu lagi marah, kamu tahu nanti kalau marah itu gimana, apa yang harus diambil, solusinya apa gitu. Nah, jadi itu gunanya ada jurnal diri juga pemahaman kamu. Silahkan nanti dibuat, boleh dalam bentuk catatan, boleh dalam bentuk PPT, poster yang tentang pembelajaran kita yang hari ini. Ya, boleh nanti. Yang Bu. Assalamualaikum. Oke, bye-bye, Bu. Saya sangat semangat dan saya sangat senang sekali, dan saya merasa tertantang melakukan aksi nyata 2.1 dan 2.2 ini, karena di sini saya dituntut untuk bisa memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi, dan saya bisa menerapkan teknik-teknik dari kompetensi sosial emosional.
setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur bisa melakukannya, bisa melaksanakannya sesuai dengan yang saya rencanakan. Yang saya rencanakan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi produk, proses, dan konten. Untuk pembelajaran berdiferensiasi konten itu saya memberikan media pembelajaran, memberikan materi pembelajaran yang beragam, di mana siswa dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi produk itu saya memberikan kebebasan kepada siswa-siswi saya untuk bisa memberikan pemahaman yang telah mereka dapatkan sesuai dengan minat, potensi, bakat yang mereka punyai. Untuk diferensiasi proses, di sini saya membagi murid-murid saya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan profil dan sesuai dengan kesiapan serta sesuai dengan minat yang mereka punyai. Saya juga senang karena saya sebagai guru hanya bisa memfasilitasi potensi yang ada dalam diri siswa. Yang saya dapat dari aksi nyata 2.1 dan 2.2, belajar bagaimana memetakan siswa-siswa saya sesuai dengan kesiapan belajarnya, profil belajarnya, serta minat dan bakatnya. Yang kedua, saya belajar bagaimana bisa merancang dan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga belajar bagaimana menyusun media pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, saya mengetahui dari pembelajaran dari aksi nyata 2.1 dan 2.2, saya mengetahui bakat dan minat siswa itu ternyata beragam, sehingga dengan adanya diferensiasi dan KSE, saya dapat mengembangkan minat dan bakat siswa saya sehingga mereka bisa menghasilkan produk, di mana produk yang mereka hasilkan dapat sesuai dengan potensi yang mereka punya. Anak-anak, murid-murid saya juga merasa senang dan merasa bahagia bisa menyelesaikan tugas karena sesuai dengan potensi yang mereka punyai. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu jadi lebih bermakna tanpa mengurangi tujuan pembelajaran yang ada. Saya akan memasukkan teknik-teknik dari kompetensi sosial dan emosional yang sudah saya pelajari, sehingga siswa-siswa saya, murid-murid saya dapat mengenal serta mengelola emosi yang mereka punyai, yang ujungnya nanti dalam proses pembelajaran saya itu mereka jadi lebih bersemangat. Saya tidak hanya melakukan aksi nyata ini dalam pembelajaran daring, tetapi untuk pembelajaran tatap muka akan saya terapkan. Saya juga akan menerapkan untuk seluruh siswa yang saya ajarkan, untuk seluruh kelas yang akan saya terapkan. Saya juga akan mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan kepada rekan-rekan saya di sekolah maupun di luar sekolah untuk dapat mereka terapkan juga.